Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 233. Begitu terdengar suara tembakan, suku-suku yang selama ini bersembunyi di areal penanaman bergegas menyerbu seperti air pasang. Saat mereka berlari, mereka menembaki permintaan Lian, dan masing-masing dari mereka berteriak, dan momentumnya luar biasa untuk beberapa saat. Berbeda dengan pihak Ang Li. Meskipun Li itu dijaga ketat, kekuatan tempur efektifnya sangat terbatas. Alasan utamanya adalah saat pertempuran dimulai saat tengah malam, saat ini sebagian besar anak buah Li itu sudah tertidur, dan hanya sebagian kecil yang berjaga. Selain itu, Li itu tidak pernah menyangka akan terjadi penyerangan oleh orang-orang bersenjata yang jumlahnya tidak kalah dengan mereka. Bahkan jika orang-orang Li itu memiliki keunggulan geografis, itu tidak ada gunanya. Lian, yang bersembunyi di kegelapan, menarik pelatuknya pada waktu yang tepat untuk membantu memecahkan titik senjata yang berat. Dengan cara ini, seluruh serangan tampak sangat mulus. Hanya dalam beberapa menit, garis pertahanan sarang Li itu runtuh, dan Wu Jinseng menyerbu masuk bersama anggota sukunya. Dengeng-dengungan. Saat semua orang sedang membersihkan sarang Li itu, sebuah sepeda motor off-road meraung dari sudut terpencil. Pengendaranya berlari sambil memegang senapan mesin ringan dan menembaki orang. Hati-hati, cepat berlindung. Teriak Wu Jinseng, tapi itu sudah terlambat. Beberapa anggota suku miskin tewas terkena peluru. Li itu. Lian berteriak diam-diam. Sebelum sampai di negeri ini, Ang Li pernah melihat foto Li itu, sehingga sekilas bisa mengenalinya. Bang! Ang Li menarik pelatuknya dan menembak lengan kiri Li itu. Dengan bunyi, pop Li itu tertembak di lengan kirinya, dan senapan mesin ringan di tangannya terlempar keluar. Bajingan ini. Wu Jinseng melompat ke truk pickup, mengangkat moncong senapan mesin berat dan menarik pelatuknya. Dadada. Peluru itu meledak di tanah seperti bom buah kecil dan mengejar Li itu. Tetap hidup. Lian berteriak dalam hati. Jika Li itu meninggal, maka karyanya akan sia-sia. Sebelum Wu Jinseng membunuh Li itu, Ang Li hanya bisa menembak lagi, mencegah peluru mengenai sepeda motor Li itu. Terdengar suara, bang. Li itu, yang kembali menatap Wu Jinseng, tidak peduli. Dia bergoyang ke arah dan jatuh ke tanah bersama sepeda motornya. Karena itu, dia cukup beruntung bisa terhindar dari terkena peluru senapan mesin berat. Setelah berjuang untuk bangkit dari tanah, Li itu terjatuh ke areal tanam dan berlari mati-matian. Jangan biarkan dia kabur, cepat kejar dia. Teriak Wu Jinseng keras. Beberapa anggota suku mulai mengejar, sedangkan sisanya terus membersihkan lokasi kejadian dan mencari anak-anak yang hilang. Li itu memegang pisau di tangannya, dengan mata dingin. Dia menoleh ke belakang sambil berlari, bersiap membunuh seseorang dengan pisau jika dia berhasil menyusulnya. Dia tidak menyadari bahwa seorang pria yang mengenakan setelan, jili, menghalangi jalannya. Boom! Lian memukulkan gagang pistolnya dengan keras ke kepala Li itu, menjatuhkannya langsung ke tanah. Wow! Pada saat ini, terdengar suara berisik, dan anggota suku yang mengejar Li itu bergegas mendekat. Lian khawatir Li itu akan mati di tangan orang-orang ini, jadi dia berdiri di depan dan berkata, tidak apa-apa, serahkan saja dia padaku. Beberapa orang mengenali Lian, mengungkapkan rasa hormat mereka kepada Lian, lalu berbalik dan berjalan kembali. Lian berjongkok dan membuka paksa mulut Li itu. Dia tidak lupa bahwa anak buah Det menyembunyikan racun mematikan di mulut mereka. Jika Li itu benar-benar anak buah DT, mungkin ada racun yang tersembunyi di mulutnya. Setelah mempelajari pelajaran terakhir kali, hal pertama yang dilakukan Lian adalah melihat apakah ada racun. Segera, Lian menyentuh gigi berlubang besar dan mengeluarkan kapsul merah darinya. Setelah melemparkan racun ke tanah, Lian melepaskan tangannya untuk mengikat Li itu. Pada saat ini, Wu Jinseng berlari dengan senapan otomatis dan berteriak, "Bos, ini tidak bagus." "Tidak bagus, bos. Apa yang terjadi?" Lian mengangkat kepalanya dan bertanya. Wu Jinseng berteriak dengan panik, "Saya mencari kemana-mana dan tidak dapat menemukan anak-anak yang hilang sama sekali." "Apakah kamu yakin anak itu benar-benar ada di sini?" Lian bertanya. Wu Jinseng mengangguk dan menjawab, "Para anggota suku menginterogasi salah satu tawanan, dan mereka mengakui bahwa mereka telah mengambil anak itu. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Yang pasti tidak ada anak sama sekali di sini." Lian tahu bahwa Wu Jinseng memiliki informasi yang sangat terbatas karena kendala bahasa, jadi dia mengarahkan perhatiannya pada Li itu. "Apakah dia bos musuh?" Wu Jinseng bertanya. Lian mengangguk, mengangkat kakinya dan menginjak luka di lengan kiri Li itu. Ah! Li itu terbangun sambil berteriak. Matanya tertuju pada Lian dan Wu Jinseng dan dia berteriak, "Siapa kamu? Tahukah kamu siapa aku?" "Retakan." Lian melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Li itu sambil berteriak, "Saya tahu kamu bisa berbicara bahasa Inggris." Li itu tertegun sejenak, lalu bertanya dalam bahasa Inggris, "Siapa kamu?" Lalu dia bertanya dengan penuh hormat, "Tahukah kamu siapa saya?" "Menyinggung perasaan saya tidak akan ada gunanya bagimu." Bas. Lian tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan pihak lain, jadi dia langsung mengeluarkan belati dan menusuk paha Li itu. Li itu mengeluarkan suara seperti babi pembunuh.
Lian berkata dengan dingin, sekarang, tahukah kamu siapa saya? Lia itu menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, lalu mengangguk lagi, mengetahui bahwa Lian lah yang bisa membunuhnya. Sekarang aku akan menanyakan pertanyaanmu, apakah kamu mengerti? Kata Lian sambil memutar gagang pisaunya untuk menambah rasa sakit Lia itu. Lia itu mengangguk dengan keringat dingin dan berteriak dengan suara gemetar, tentu saja. Apakah kamu merampok anak-anak dari suku itu? Lian bertanya. Apakah kamu di sini untuk anak-anak itu? Teriak Lia itu, namun rasa sakit yang mematikan segera muncul di pahanya. Jawab pertanyaanku. Kata Lian dingin. Ya, aku merampok mereka. Lai itu buru-buru berteriak, tapi matanya menatap Lian dengan kesal, mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Jika dia masih memiliki kesempatan untuk melawan, dia pasti akan membiarkan Lian mati, dan mati dengan sangat menyedihkan. Tentu saja Lian tidak akan memberinya kesempatan seperti itu, lalu bertanya, kemana perginya anak itu? Kirimkan, kirimkan, dikirim kemana? Entahlah. Sudah meninggalkan negara ini. Aku hanya bertanggung jawab menjualnya. Adapun kemana mereka pergi, aku benar-benar tidak tahu. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Wu Jin marah dan ingin membunuh seseorang, tapi dihentikan oleh Lian. Apa yang dia katakan mungkin tidak benar, kata Lian sambil menatap Lia itu lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang kamu tahu. Ada apa? Lia itu sedikit gemetar saat Lian melihatnya. Dad, kamu melayani dia kan? Lian berkata-kata demi kata. Bab 234. Lai itu tidak langsung menjawab, namun dari ekspresi terkejut di wajahnya, mudah terlihat bahwa tebakan Lian benar bahwa dia memang bekerja untuk Dad. Dad, siapa Dad? Tanya Lia itu dengan licik berusaha menyembunyikan ekspresinya. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Lian, moncong pistol menempel di pelipis Lia itu dan dia berkata, sayang sekali. Karena kamu tidak bekerja untuk Dad, dan kamu bahkan tidak tahu siapa Dad itu. Maka kamu tidak berguna bagiku. Tidak, tolong beritahu saya apa yang ingin kamu katakan, teriak Lia itu dengan gugup. Klik. Lian menarik bautnya dan langsung memasukkan senjatanya. Retakan. Tunggu dulu. Aku kenal Dad, aku. Lai itu berteriak saat Lian menarik pelatuknya. Tiba-tiba menyadari bahwa dia masih hidup, dia menatap Lian dengan heran. Lian memegang magasin di tangan kirinya dan menggantinya, lalu mengisi magasin dan mengisi pistolnya lagi. Dia berkata dengan suara dingin, kamu tidak akan mendapat kesempatan kedua. Saat ini, Lia itu memperkirakan ada 10.000 kuda lumpur rumput yang berlari kencang, namun ia tak berdaya. Siapa kamu? Lia itu bertanya lagi. Lian menempelkan moncong pistolnya ke pelipis Lia itu lagi dan berkata dengan tidak senang, kamu sepertinya lupa lagi bahwa aku bertanya padamu. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Lia itu memutar matanya dan melanjutkan, karena kamu kenal Dad, kamu harus tahu bahwa tidak ada gunanya menyinggung perasaannya. Kamu hanya perlu memberitahuku di mana menemukannya. Kata Lian. Mata Lia itu terus bergerak, seolah sedang memikirkan suatu tipuan. Katakan. Lian mendorong moncong senjatanya dengan keras ke kepala Lai itu. Saya tidak tahu di mana Dad, tapi saya tahu Dad punya markas latihan di hutan 60 km ke arah barat. Jika kamu benar-benar ingin menemukannya, pergilah ke hutan itu. Petik 2. Lai itu berkata secara provokatif, mengira Lian tidak berani pergi. Selain menangani Dad secara pribadi, misi Ang Li di sini adalah menyelidiki markas pelatihan penembak jitu Dad. Hutan Afrika adalah pilihan yang bagus, ini adalah surga penembak jitu. Tidak ada tempat yang lebih cocok untuk pelatihan penembak jitu selain hutan. Di mana anak-anak itu? Lian bertanya. Mereka dikirim ke hutan itu juga, ayo kita cari mereka. Lai itu mencibir, berpikir jika Lian benar-benar berani pergi, dia harus mati. Bos, jangan percaya kebohongannya. Teriak Wu Jinseng dari samping. Lian kembali menatap Wu Jinseng, lalu menarik Lia itu dari tanah dan berkata dengan suara yang dalam, dia akan membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku sudah memberitahumu segalanya, kamu harus melepaskan aku. Kalau tidak, jika Dad tahu aku mengkhianatinya, aku akan mati mengenaskan. Lia itu meronta dan berteriak, enggan menemani Lian ke hutan. Tapi itu tidak terserah dia. Lian hanya membuat Lia itu pingsan, dan kemudian berkata kepada Wu Jinseng, kamu tetap di sini dan awasi para tahanan. Bos, apakah kamu pergi sendiri? Seru Wu Jinseng. Ang Li memang berencana pergi sendiri. Pangkalan pelatihan penembak jitu, yang berarti hutan mungkin penuh dengan penembak jitu. Itu adalah markas musuh. Seperti yang dipikirkan Lai itu, Lian akan mati jika dia pergi ke sana. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Selain itu, jika anak-anak yang hilang itu benar-benar ada, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka, kata Lian Feng dengan tenang, seolah ini bukan masalah yang berbahaya. Wu Jinseng mencoba beberapa kata persuasi lagi, tetapi gagal meyakinkan Lian. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat Lian pergi dengan truk pickup. Ketika Lian pergi, Wu Jinseng secara tidak sengaja melirik kegelapan di kejauhan. Dalam kegelapan, sesosok tubuh mundur setelah Lian pergi. Setelah berjalan jauh, dia melepas topi kamuflase di kepalanya, memperlihatkan wajah tampan. Su Xiaomei.
Dia tiba di sini lebih awal dari Lian dan bersembunyi di dekatnya. Dia mengenakan setelan, jili, memegang penerima suara di tangannya, dan membawa senapan sniper buatan Rusia. Kurang dari 1 menit setelah Su Xiaomei berhenti, dia melihat sebuah kendaraan di jalan mendekat, dan Paman Fu lah yang mengemudi. Lah itu memberitahuku lokasi markas penembak Jitu Det. Letaknya di hutan 60 km ke barat. Kita harus bergegas ke sana. Su Xiaomei melompat ke dalam mobil dan memesan. Sebelum mengemudi, Paman Fu berkata, "Nona, saya harus mengingatkan Anda bahwa Wu Jinseng sepertinya memperhatikan kehadiran Anda." Kecil itu. Su Xiaomei menjadi marah ketika memikirkan Wu Jinseng yang berpura-pura jatuh cinta padanya selama bertahun-tahun. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menembak Wu Jinseng sambil mengintai. Akan aneh jika dia tidak mengetahui keberadaanku. Su Xiaomei berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Paman Fu, aku bisa pergi ke sana sendirian. Kamu harus terus mengawasi Wu Jinseng. Kekuatan di belakangnya." "Ya," Fu Bo menjawab. Setelah Su Xiaomei pergi, Fu Bo juga mengenakan setelan, jili. Terlihat dari gerakannya yang menyelinap bahwa ia juga ahli dalam pertarungan. Sayangnya, ketika Paman Fu tiba di dekat sarang Lietu, dia menemukan Wu Jinseng telah hilang. Lian pergi ke hutan, dan Su Xiaomei juga mengejarnya. Tentu saja, Wu Jinseng tidak mau tinggal. 60 km, jika Anda berkendara lebih cepat, Anda bahkan tidak akan memakan waktu setengah jam. Oleh karena itu, hari masih gelap ketika Ang Li tiba di hutan. Sesampainya di pinggir hutan, Lian menghentikan mobilnya, lalu menyeret Lietu keluar dari mobil dan melemparkannya ke tanah. "Jangan berpura-pura mati untukku, bangunlah," kata Lian sambil menendang luka Lietu. Lietu menjerit kesakitan, berusaha duduk, dan berteriak kepada Lian, "Apa yang kamu inginkan?" Lian mencabut pedangnya dan memotong tali di tubuh Lietu, lalu mengambil senapan sniper dan memerintahkan, "Ada tongkat kayu di depanmu, pergi dan ambil." Lietu terlatih-tatih dan memungut dahan mati setebal lengannya. Ang Li memasukkan pelurunya, mengarahkan pistolnya ke Lietu dan berkata, "Terus maju, jangan berhenti, selama kamu berhenti, aku akan menarik pelatuknya dan meledakkan kepalamu." Lietu melihat ke dalam hutan yang gelap. Dia telah berada di sini lebih dari sekali, tetapi tidak pernah masuk cukup dalam untuk mengetahui di mana markas penembak Jitu Det berada. Namun, dia tahu akan sangat berbahaya jika dia terus bergerak maju. Seorang penembak Jitu yang bersembunyi di kegelapan bisa membunuhnya kapan saja. Selain itu, banyak terdapat jebakan alam di dalam hutan. Misalnya saja ada ular berbisa, binatang buas, dan sejenisnya, serta rawa-rawa yang sewaktu-waktu bisa menelan manusia. Jika tidak hati-hati, Anda akan kehilangan nyawa di sini. "Ayo pergi!" Lian berteriak dengan suara rendah dari belakang. Lietu tidak ingin memasuki hutan, tapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Lian tidak bercanda dan akan benar-benar meledakkan kepalanya. Setelah mempertimbangkan situasinya, Lietu hanya bisa bergerak maju. Saat dia berjalan, dia melihat ke belakang dan menemukan bahwa Lian benar-benar mengikutinya. Bab 235. Lian sangat berhati-hati dan mengikuti Lietu dari kejauhan. Awalnya Lietu masih bisa melihatnya ketika dia berbalik, tapi tak lama kemudian dia tidak terlihat lagi. Setiap kali Lietu mencoba berhenti, Lian akan membuat keributan atau memberitahu Lietu bahwa dia masih mengikutinya. Lietu khawatir kepalanya akan pecah, jadi dia membenturkan kulit kepalanya dan berjalan ke depan. Semakin dalam dia masuk ke dalam hutan, semakin besar rasa takut yang dia rasakan di dalam hatinya. Akhirnya dia berteriak, "Saya Lietu, jangan tembak. Jangan tembak, saya Lietu." Ang Li tidak keberatan Lietu melakukan ini. Baginya, Lietu hanyalah umpan, asalkan bisa menggiring musuh yang bersembunyi di kegelapan untuk keluar. Sedangkan sisanya, Lian bisa berpura-pura tidak mendengar apapun. Lietu berteriak semakin keras, tapi dia hampir tidak langsung berteriak, "Hei, ada orang dengan senapan sniper di belakangku, tolong bunuh dia secepatnya." Suasana di hutan sepi, tetapi Lian merasakan bahaya mendekat. Cedera di kakinya dan kehilangan banyak darah membuat setiap langkah yang diambil Lietu menjadi sangat sulit. Berdebar. Karena Lietu tidak memperhatikan langkahnya, ia tersandung akar pohon yang menonjol dan jatuh ke tanah. Lian, yang mengikuti jauh di belakang, juga berhenti saat ini. Dia bersandar pada pohon besar sebagai tempat berlindung dan mengamati sekelilingnya dengan cermat. Dia yakin musuh sudah dekat. 1, 2. Melalui lingkup penglihatan malam, Lian melihat dua sosok hitam di kejauhan, diam-diam mendekati Lietu seperti binatang berburu. Lietu berjuang untuk bangkit dari tanah, ia hanya mengetahui bahwa Lian mengikutinya dengan membawa senapan sniper, namun ia tidak menyadari keberadaan dua orang lainnya. Dalam kegelapan, kedua pria itu berkamuflase, memegang senapan penembak jitu di tangan mereka. Kedua penembak jitu itu menemukan Lietu, tetapi tidak menemukan Lian yang berada lebih jauh. Keduanya menggunakan senapan sniper produksi Amerika, namun tidak dilengkapi teropong night vision sehingga harus berada cukup dekat untuk mencapai sasaran. Setelah bangkit dari tanah, Lietu berjuang untuk maju lagi. Setelah berjalan 10 meter, Lietu tiba-tiba berhenti. Dia akhirnya menemukan bahayanya. Di balik rumput tidak terlalu jauh darinya, dia dengan jelas melihat ke arah seorang pria yang memegang senapan sniper. Dia bahkan bisa dengan jelas melihat mata orang lain yang dingin namun mematikan.
Penemuan ini menyebabkan Lietu berkeringat dingin, dan dia buru-buru berteriak, "Jangan tembak, saya Lietu, rekan Det." Pihak lain sepertinya tidak mendengar suara Lietu, matanya masih dingin, dan dia siap menembak Lietu. Sialan. Lietu mengumpat diam-diam, dan sudah terlambat untuk menghindar. Bang! Ang Li adalah orang pertama yang menarik pelatuknya, dan penembak jitu yang ditemukan oleh Lietu jatuh ke tanah. Disimpan. Saat ini, Lietu bersyukur kepada Ang Li di dalam hatinya, berpikir bahwa dia benar-benar keluar dari bahaya, tetapi dia tidak tahu bahwa ada penembak jitu lain di kegelapan yang telah mengarahkan senjatanya ke arahnya. Bang! Kepala Lietu bergetar, dan tubuhnya perlahan lemas di tanah. Hampir bersamaan dengan tembakan kedua, Ang Li kembali menarik pelatuknya. Penembak jitu yang bersembunyi di balik pohon pendek setinggi manusia tewas. Setelah membunuh dua orang berturut-turut, Lian segera pindah ke rumput di sebelah kanan dan mengambil teropong Night Vision untuk mengamati sekelilingnya. Tidak ada musuh di sekitar untuk saat ini, tapi tembakan barusan pasti akan menarik musuh lainnya. Sejak dua penembak jitu muncul di sini, terbukti Lietu tidak berbohong. Hutan ini adalah sekolah pelatihan penembak jitu Det. Sebelum musuh lain datang, Lian segera berlari ke depan, terlebih dahulu memastikan kematian Lietu, lalu memeriksa dua penembak jitu yang telah dibunuhnya. Di bawah pakaian kamuflase ada dua wajah kekanak-kanakan. Salah satu dari mereka tampak berusia kurang dari 18 tahun, dan yang lainnya lebih muda, sekitar 12 tahun. Lian tidak pernah menyangka musuh yang dia bunuh masih begitu muda. Bukannya dia menyesal telah menembak mereka berdua. Jika dia diberi pilihan lagi, dia akan tetap menembak dan membunuh kedua orang tersebut karena mereka adalah musuhnya. Jika Anda tidak membunuh mereka, Anda mungkin mati di tangan mereka. Lian hanya sedikit terkejut, dan tiba-tiba teringat hal yang buruk. Det telah mendirikan pangkalan pelatihan penembak jitu di sini selama lebih dari 10 tahun. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak tentara? Sebagian besar dari mereka adalah tentara anak-anak, anak-anak yang dicuri atau dirampok oleh Lietu, anak-anak yang hilang dari sukunya. Memikirkan anak-anak tak berdosa yang dilatih Det untuk menjadi pembunuh berdarah dingin, Lian merasa sangat marah. Tidak semua orang yang dikirim ke markas pelatihan penembak jitu Det bisa menjadi penembak jitu. Jika Anda ingin menjadi seorang penembak jitu, Anda harus memiliki bakat tertentu. Bahkan dengan bakat, mereka harus menghadapi persaingan yang ketat. Lian tidak melihatnya dengan matanya sendiri, tapi dia sudah bisa membayangkan penyiksaan tidak manusiawi yang dialami anak-anak ini. Bagi mereka, hutan ini adalah medan pertempuran hidup dan mati. Jika Anda ingin bertahan hidup di medan perang ini, Anda harus melakukan apa saja untuk membunuh anak-anak lain, beberapa di antaranya pernah menjadi sahabat terbaik Anda. Pelatihan Det melenyapkan rasa kemanusiaan mereka dan mengubah mereka menjadi pembunuh berdarah dingin. Sesuai tugas yang diberikan kepala sekolah Sami, Ang Li sebenarnya sudah menyelesaikannya. Dia hanya perlu mengirimkan kembali koordinatnya ke sini, dan tak lama lagi drone atau senjata lain akan melakukan pemboman intensif di hutan ini dan menghancurkannya sepenuhnya. Ang Li tidak melakukan itu. Terlepas dari apakah orang lain akan mengatakan dia adalah seorang perawan, dia pikir dia tidak bisa melakukan itu. Anak-anak yang dikirim ke sini tidak bersalah, meski sebagian besar telah berubah menjadi pembunuh berdarah dingin, namun masih banyak pula yang tetap menjadi anak-anak. Setidaknya anak yang baru dibawa ke sini kemarin harus diselamatkan. Hal penting lainnya adalah pengeboman tidak menjamin Det akan terbunuh. Ang Li ingin memastikan Det ada di sini dulu, lalu membunuhnya secara pribadi. Mengenakan pakaian kamuflase di wajah almarhum, Lian mengenakan peralatan dan mundur diam-diam hingga mencapai batas jangkauan visual teleskop penglihatan malam sebelum berhenti. Lian menyembunyikan dirinya dan kemudian memantau area tersebut melalui teropong Night Vision. Jika ada yang datang, mereka mungkin akan mengambil mayatnya. Kalaupun tidak, orang yang muncul harusnya bisa membawanya ke markas penembak jitu Det. Lian tidak menunggu terlalu lama ketika dia melihat beberapa sosok muncul di teropong Night Vision. Jaraknya terlalu jauh untuk melihat wajah lawan. Anda hanya bisa mengetahui bahwa mereka adalah penembak jitu dari perlengkapan yang ada di tubuh lawan. Total ada 10 penembak jitu yang akhirnya muncul. Mereka sudah lama bersembunyi di sana, mungkin untuk menentukan apakah ada penyergapan. Setelah mengetahui tidak ada penyergapan, 6 orang membawa jenazah, termasuk Lietu, sedangkan 4 orang lainnya mulai mencari di sekitar. Bab 236. Mereka berempat hanya mencari-cari dalam jarak dekat dan kemudian berhenti mencari. Benar saja, rekan mereka terbunuh. Mereka tidak tahu di mana pria bersenjata itu bersembunyi dan bisa ditembak mati kapan saja. Oleh karena itu, secara psikologis mereka tidak terlalu ingin mencari Ang Li, mereka hanya asal-asalan saja sesuai prosedur. Lian bersembunyi cukup jauh dan tidak ditemukan oleh keempat orang itu. Melihat keempat orang itu mundur, Lian diam-diam mengikuti di belakang. Selain berhati-hati agar tidak ketahuan oleh keempat orang tersebut, kamu juga harus berhati-hati agar tidak terjebak oleh mereka. Pangkalan pelatihan penembak jitu Det memang terletak di hutan ini. Det menghasilkan banyak uang dengan mengandalkan bisnis narkoba yang dikelola oleh Lietu, tetapi kondisi di markas penembak jitu sangat memprihatinkan. Kecuali senjata dan perlengkapannya yang lumayan, tidak ada benda yang bisa disebut bangunan di sini, paling banyak yang ada hanya rumah jerami yang terbuat dari batang kayu dan bilah rumput. Seringkali orang hanya tinggal di bawah gubuk kayu. Kondisinya sangat berbahaya.
Dalam kata-kata Dead, penembak jitu harus beradaptasi dengan lingkungan sulit apapun untuk mencapai tujuan menembak musuh dengan sempurna. Jika kondisi kehidupan terlalu baik, penembak jitu akan mengembangkan beberapa kebiasaan buruk dan tidak mampu beradaptasi dengan kondisi sulit di medan perang, serta tidak akan mampu tampil sesuai level yang seharusnya menjadi penembak jitu. Oleh karena itu, setiap penembak jitu di sini, termasuk instruktur dan komandan, semuanya hidup dalam kondisi yang sulit. 3 mayat ditempatkan di ruang terbuka pangkalan. Seorang pria bertato mata ular tepat di antara alisnya berjongkok di tanah dan menggunakan belati untuk mengeluarkan peluru dari tubuh ketiga orang tersebut. Ada 4 orang percaya setia di bawah Dead. Mereka semua memiliki bakat penembak jitu yang luar biasa dan disebut 4 raja penembak jitu oleh Dead. Dalam peringkat penembak jitu dunia di forum kematian, 4 raja penembak jitu utama semuanya berada di peringkat sebelum Dead, dan peringkat mereka semua berada di belakang Stephen. Sejak Stephen ditembak oleh Ang Lee, salah satu dari mereka telah naik ke peringkat teratas dunia. Orang ini adalah Romy, yang menempati peringkat pertama di antara 4 raja penembak jitu, dan merupakan pria di depannya dengan tato kobra di antara alisnya. Luomi menggunakan api untuk melihat hulu ledak di tangannya, dan kemudian berteriak, penembak jitu tikus, panggil orang itu. Seorang laki-laki berwajah malang seperti tikus menjawab, ya. Selain 4 raja penembak jitu, Dead juga memiliki 12 master penembak jitu, masing-masing diberi nama berdasarkan 12 hewan zodiak. Di antaranya, tikus, kerbau, dan harimau dipimpin langsung oleh Luomi, dan 9 lainnya berada di bawah kendali 3 raja penembak jitu lainnya. Seorang pria dengan tangan di borgol, wajah mengantuk dan mata merah darah diseret. Dia mengalami beberapa luka di tubuhnya, tetapi dia tidak merendahkan diri sama sekali, dan bahkan berdiri di sana dengan sedikit bangga. Di mana Dead? Saya perlu berbicara dengannya dan bertanya apakah ini cara dia memenuhi janjinya. Romy melirik pria itu dan mencibir, pemenang Golden Bullet Award dan mantan penembak jitu paling berbakat di sekolah penembak jitu Jerman, Philippe. Wow, ironis sekali dia terlihat seperti ini sekarang. Philip memutar matanya ke arah Romy dan berkata dengan nada menghina, saya mendengar bahwa Anda adalah penembak jitu paling kuat di bawah Dead. Jika Anda tidak yakin, Anda boleh melepaskan saya dan berkompetisi. Cek, cek. Romy tertawa aneh, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin mati dengan senjata Anda. Namun, jika Anda ingin bertemu Pak Dead, Anda harus membuktikan kesetiaan Anda. Dia berhenti sebentar dan berkata dengan nada mengejek. Berhentilah mempermainkan trik kecil yang kamu lakukan sebelumnya. Kami semua tahu bahwa pacarmu masih hidup. Jika kamu benar-benar ingin dia mati, kami dapat mengirim seseorang untuk membantumu. Saat Natasha disebutkan, ekspresi Philip menjadi tidak wajar. Romy tahu bahwa dia telah mengetahui kelemahan Philip dan melemparkan hulu ledak ke tangannya. Lihat ini dulu. Philip mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, matanya tertuju pada peluru, dan jantungnya sedikit menegang. Apakah kamu mengenalinya? Tanya Romy. Apakah Anda sedang menguji saya? Philip berkata dengan ekspresi meremehkan, ini adalah hulu ledak peluru penembak jitu khusus untuk senapan penembak jitu tipe 85 yang diproduksi di Tiongkok. Ya, Romy mengangguk, lalu berkata, apa lagi? Philip melirik mayat-mayat di tanah, lalu berkata, 2 penembak jitu tewas. Setahu saya, hanya ada 1 orang yang berani datang ke sini dan memiliki kemampuan menembak seperti itu. Dia menggunakan senapan sniper tipe 85 China. Itu Ang Lee yang baru saja memenangkan peluru emas karena membunuh Stephen. Kelopak mata Romy sedikit tenggelam, mendengar apa yang dimaksud Philip ketika menyebut Stephen. Dalam peringkat penembak jitu dunia, Stephen dulunya adalah nomor 1, dan Romy selalu berada di belakang Stephen. Karena Ang Lee bisa membunuh Stephen, bukan kaki bilang dia juga bisa membunuhnya, Romy. Cek, cek. Romy tersenyum dan memerintahkan, buka borgolnya. Rat Sniper melangkah maju dan membuka borgol Philip. Romy menunjuk ke tas di sudut dan berkata, itu perlengkapan penembak jitumu. Periksa apakah ada yang hilang. Sambil melenturkan pergelangan tangannya yang sudah lama di borgol, Philip menatap Romy dan bertanya, apakah kamu ingin aku berurusan dengan Lian? Pemenang peluru emas versus pemenang peluru emas, saya yakin Anda tidak akan kalah darinya. Romy berkata dengan senyum jahat di wajahnya, lagi pula, dengan membunuh Ang Lee, Anda akan membuktikan kesetiaan Anda kepada Jerman. Satu-satunya kesempatan Tuan T. Philip sedikit mengernyit, lalu berjalan untuk memeriksa perlengkapan penembak jitu untuk memastikan bahwa perlengkapannya tidak dirusak. Itu lengkap dan sepertinya belum dirusak. Anak itu pasti akan ikut bersama orang-orangku. Sebaiknya kamu bergerak lebih cepat. Desak Luomi. Philip mengambil peralatan itu dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakanmu. Setelah itu, dia berjalan menuju kegelapan hutan. Romy menatap punggung Philip dan berteriak pelan, penembak jitu tikus, penembak jitu sapi, penembak jitu harimau. 3 penembak jitu bersenjata lengkap berdiri di depan Romy. Ikuti dia. Jika dia ingin mempermainkan, bunuh saja dia dan pria bernama Lian. Perintah Romy. Ya. Ketiga penembak jitu itu menjawab, dengan tenang mengikuti langkah Philip. Selain 3 dari 12 penembak jitu yang kuat, penembak jitu lain di pangkalan juga mengambil tindakan. Lian mengikuti musuh dan berhenti 3 km dari pangkalan. Terlalu banyak penembak jitu yang menyergap di jalan.
Jika dia terus bergerak maju, dia pasti akan ditemukan oleh penembak jitu yang bersembunyi di kegelapan, atau bahkan terbunuh. Kita harus menemukan cara untuk melewatinya. Lian memutar matanya, agak tidak realistis untuk berkeliling. Ada rawa di kedua sisinya, dan hanya ada satu cara untuk melewatinya. Berkeliling rawa hanya membuang-buang waktu, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada penyergapan di tempat lain. Bersambung.